Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari kelas manajemen 226B. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah sebagai bentuk untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Adi SEMM. Berikut materi yang akan saya bawakan, yaitu perumusan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah penjelasannya. Baik, materi pertama yaitu sumber masalah penelitian. Yang pertama, observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Kemudian penyelidikan mungkin menghasilkan teori baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasa literatur. Kemudian yang kedua, dedukasi dan teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip. Umumnya, penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Kemudian yang ketiga, keputusan hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Yang keempat, masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan, moral dan agama, serta pembinaan sikap disiplin. Kemudian yang kelima, ada pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian materi yang kedua adalah menggali masalah penelitian. Kemudian yang dimaksud adalah kegiatan menemukan dan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Masalah penelitian merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian. Nah, termasuk yang pertama, identifikasi dan perumusan. Yang kedua, potensi untuk timbul kriteria masalah yang baik. Yang ketiga, kualitas masalah penelitian. Kualitas masalah penelitian dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti rumusan masalah, data yang digunakan, dan metode penelitian yang digunakan. Kemudian kualitas penelitian kuantitatif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kaku dan tidak fleksibel. Yang kedua, bias dan tidak objektif. Yang ketiga, kurang relevan. Yang keempat, variabel yang diukur terbatas. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Kualitas masalah penelitian kualitatif dapat dinilai dari rumusan masalah, kerangka masalah, dan temuan penelitian, serta kredibilitas. Kemudian yang keempat, merumuskan latar belakang. Dalam merumuskan latar belakang, di dalamnya menjelaskan topik penelitian masalah yang diteliti dan alasan mengapa penelitian tersebut penting. Kemudian, ada pula latar belakang yang baik harus jelas, logis, dan sistematis. Merumuskan latar belakang penelitian kualitatif berarti menjelaskan masalah yang akan diteliti, serta konteks dan alasannya.
Latar belakang ini merupakan bagian dari bab pendahuluan dalam penelitian kualitatif, sedangkan merumuskan latar belakang kuantitatif adalah menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti perlu dipecahkan atau dianalisis lebih lanjut. Titik latar belakang kuantitatif ditulis berdasarkan fakta data, dan referensi dari temuan sebelumnya. Kemudian, adapun permasalahan dalam penelitian sering disebut problema atau metode dan secara umum dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, problema deskriptif. Yang kedua, problema komparatif. Yang ketiga, problema asosiatif atau korelatif. 5. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian antara lain adalah yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak berbelit-belit yang dapat membingungkan pembaca. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang pendek tapi bermakna. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Bukan kalimat pernyataan. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Rumusan masalah yang jelas dan konkret akan memungkinkan peneliti secara eksplisit dapat menjawab pertanyaan apa yang akan diselidiki, siapa yang akan diselidiki, serta mengapa diselidiki, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana melakukannya, dan apa tujuan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Sifat operasional dari rumusan masalah akan dapat memungkinkan peneliti memahami variabel dan sub-sub variabel yang ada dalam penelitian dan bagaimana tersebut. 5. Rumusan masalah hendaknya mampu memberikan petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Kemudian yang keenam, perumusan masalah haruslah dibatasi lingkupnya sehingga memungkinkan penarikan simpulan yang tegas. Kalau disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran yang spesifik dan operasional. Kemudian, adapun manfaat penelitian merupakan kontribusi penelitian yang kamu lakukan pada bidang keilmuan, dipelajari budaya maupun masyarakat tertentu. Harapannya, penelitian kamu dapat memberikan dampak yang positif pada pembaca tentang masalah penelitian. Kemudian, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis berasal dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Hasilnya bisa jadi memperkuat atau justru menggunakan teori yang kamu gunakan sebagai acuan. Biasanya, manfaat teoritis dipilih ketika penulis ragu atau tidak puas pada suatu teori. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Ini adalah manfaat yang menunjukkan bahwa penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian yang kamu lakukan juga akan bermanfaat bagi dirimu sendiri sebagai penulis, seperti menoleransi hambatan yang terjadi pada penelitian dan kehidupan sehari-hari.
belajar untuk bekerja secara mandiri, memahami bagaimana sebuah pengetahuan dibangun atau didapatkan, dan memahami bahwa setiap pernyataan memerlukan bukti pendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.